Padi. Perkenalkan, kami dari kelompok guru mata pelajaran favorit kalian. Pelajaran apa itu? Matematika. Wow. Hai Taruna, saya Bapak Dr. Andes Jody Susanto. Saya Mem Nunggal. Saya Mem Nuarina. Saya Mem Ulur. Dan saya Miss Ditya. Masa pandemi COVID seperti ini jangan sampai menjadi penghalang kalian untuk tetap semangat belajar. Karena sejatinya belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Apalagi belajar matematika akan lebih menyenangkan bersama kami. Jadi, tetap sehat, tetap semangat, tetap berprestasi meski belajar dari rumah. Untuk materi pelajaran matematika peminatan kelas 10, selama satu semester kita akan belajar tentang eksponensial dan logaritma. Jadi hanya ada satu bab saja, tetapi bab di dalamnya itu sangat banyak. Untuk bagian eksponensial, jadi untuk pertemuan awal sampai PTS kita akan belajar materi eksponensial. Setelah PTS ke PAS kita belajar materi logaritma. Untuk eksponensial, yang pertama yang akan dipelajari yaitu bilangan berpangkat. Kalian sudah belajar bilangan berpangkat ini mulai SD dan SMP. Untuk SMP, materi ini diperoleh ketika kalian kelas 9. Yang kedua yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan operasi aljabar pada bilangan berpangkat. Yang ketiga yaitu fungsi eksponensial. Jadi seperti apa sih bentuk fungsi eksponensial itu dan bagaimana macam-macamnya. Selanjutnya yaitu grafik fungsi eksponensial. Nah, dari fungsi eksponensial itu bisa digambarkan dalam sebuah grafik, sehingga nanti pada grafik itu kita akan bisa mengelompokkan mana yang termasuk monoton naik atau monoton turun. Yang kelima yaitu persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial ini nanti terdapat beberapa tipe. Setiap tipe mempunyai penyelesaian masing-masing. Jadi kalian harus paham betul untuk setiap tipenya dari suatu soal. Karena kalau tidak tahu ini tipe berapa, maka kalian tidak bisa menyelesaikannya. Karena setiap tipe mempunyai penyelesaian sendiri. Selanjutnya yaitu ketidaksamaan eksponensial. Nah, untuk ketidaksamaan eksponensial ini sama halnya dengan persamaan eksponensial. Hanya saja tanda yang digunakan untuk ketidaksamaan adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Yang terakhir yaitu aplikasi fungsi eksponensial. Nah, di sini kita akan tahu apa sih kegunaan kita belajar eksponensial dalam kehidupan sehari-hari itu. Selanjutnya, materi logaritma. Dari logaritma ini, pertama yang akan dipelajari yaitu definisi logaritma. Itu seperti apa, nanti akan saya sampaikan. Yang kedua, yaitu sifat-sifat logaritma. Dari sifat-sifat ini kita bisa tahu nanti dari operasi atau permasalahan logaritma kita bisa menyelesaikannya dengan mudah. Yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu fungsi logaritma. Nanti seperti apa bentuk fungsi logaritma itu. Yang keempat adalah grafik fungsi logaritma. Jadi nanti kita akan mengetahui sifat dari fungsi logaritma itu ketika kita gambar atau berupa grafik. Sifatnya setiap fungsi itu seperti apa nanti kita akan tahu. Yang kelima yaitu persamaan logaritma.
Sama halnya dengan persamaan eksponensial, persamaan logaritma ini mempunyai beberapa tipe dan setiap tipe itu mempunyai penyelesaian masing-masing. Yang keenam yaitu pertidaksamaan logaritma. Nah, sama halnya dengan persamaan logaritma. Yang terakhir, pasti kita akan tanya, apa sih gunanya kita belajar logaritma itu? Nah, di sini nanti akan dijelaskan aplikasi fungsi logaritma dan permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa. Selamat pagi Taruna SMA Hangtua 5 Sidoarjo. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat atau nama lainnya adalah eksponen. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari bilangan berpangkat ini ketika kalian duduk di bangku SMP atau bahkan di SD. Nah, saat SD dulu kalian mengenal mengenai pangkat 2 atau pangkat 3. Misalnya 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4. Kalau 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Jadi perpangkatan itu apa? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok yang sama. Sekarang kita lihat, jika ada suatu bilangan A atau bilangan real dipangkatkan dengan suatu bilangan bulat positif, secara otomatis akan seperti ini. A pangkat N, dia akan sama dengan perkalian A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N. A ini maka disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan N adalah bilangan pangkat atau eksponen. So, mempunyai bentuk perkalian. Yang pertama, 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jika ditulis dalam bilangan berpangkat, maka dia akan sama dengan 6 pangkat 4. Untuk contoh yang pertama, kalau kita punya 2 pangkat 3 artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya itu sebanyak 3 karena bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang. Contoh yang mempunyai bentuk perkalian. Yang pertama, 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jika ditulis dalam bilangan berpangkat, maka dia akan sama dengan 6 pangkat 4. Untuk contoh yang pertama, kalau kita punya 2 pangkat 3 artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya itu sebanyak 3 karena bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang. Contoh yang ketiga, jika ada bilangan negatif yang dipangkatkan, misal negatif 2 pangkat 3, maka kalau diuraikan adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya adalah 4. Lalu kita kalikan dengan negatif 2, maka nilainya adalah negatif 8. Jadi, jika ada bilangan negatif dipangkat dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jadi kalau dituliskan bilangan negatif dipangkat dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Contoh yang selanjutnya, jika kita punya negatif 2 dipangkatkan dengan 4, maka kalau diuraikan negatif 2
kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah 4. Dikali dengan negatif 2 kali negatif 2 hasilnya juga 4. 4 dikali 4 maka hasilnya adalah 16. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan negatif jika dipangkat dengan bilangan genap maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam perhitungan aljabar saja. Jadi, dapat disimpulkan kalau ada bilangan negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jika ada bilangan negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat, ada sifat-sifat yang kita gunakan untuk mempermudah perhitungan aljabar. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka dia akan sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Sifat yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka dia akan sama dengan A pangkat M min N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti kalau A-nya dia sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi. Selanjutnya yang ketiga, jika A kali B pangkat M, dia akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sifat yang keempat, jika ada M pangkat N, kemudian dia berpangkat lagi dengan pangkat M, maka pangkatnya itu dikalikan sehingga hasilnya A pangkat N kali M. Sifat yang kelima, jika ada A per B pangkat M, maka dia akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Artinya kalau B dia sama dengan 0 maka tidak akan terdefinisi. Dan yaitu jika ada A pangkat 0 dia akan sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan sifat yang ketujuh, jika ada A pangkat negatif N, dia bisa juga dituliskan dengan 1 per A pangkat N dengan syarat A-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti kalau A-nya 0 dia akan menimbulkan per 0 yang artinya tidak terdefinisi. Masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, penyelesaiannya ini ada 2. Yang pertama kita menggunakan definisi. 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Maka dia akan sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N faktor dibagi dengan 2 pangkat 3. Jadi harus dituliskan 2 kali 2 kali 2 sebanyak N faktor. Maka apabila disederhanakan hasilnya adalah 2 kali 2 sehingga nilainya adalah 4. Cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini kan tadi pembagian, maka kita akan lihat sifat yang kedua. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka dia akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Langsung saja 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 3. 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 4.
Untuk yang selanjutnya, nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini, penyelesaiannya kita kelompokkan dulu yang variabelnya sama, atau kita dekatkan dulu yang variabelnya sama. Jadi 9A dikali dengan A pangkat 2, lalu kita kalikan dengan B, dan dikali dengan 2B kuadrat. Nah, hasilnya adalah 9A pangkat 3 dikalikan dengan ini 1B, ini 2B pangkat 2. Hasilnya 2 kali B pangkat 3. Nah, di sini kita lihat koefisien masing-masing variabel, yaitu 9 dan 2. 9 kalikan 2 hasilnya 18. Lalu kita kalikan variabelnya A pangkat 3 dikali dengan B pangkat 3. Untuk yang soal nomor 3, penyelesaiannya 12B pangkat 8 dikali dengan 24B per 36B. Nah, di sini kita lihat koefisiennya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini 12 dan di bawah 36. Jadi ada kelipatan antara 12 dan 36. Kalau disederhanakan, maka sini kalau dibagi dengan 12 hasilnya 1, kalau dibagi dengan 12 hasilnya 3. Lalu kita lihat variabelnya. Untuk variabel pada penyebut dia hanya B, sedangkan pada pembilangnya ada B pangkat 8 dan B saja. Maka yang perlu kita sederhanakan yang pangkatnya sama, yaitu B dengan B. Lalu kita hitung hasil perkalian koefisiennya. 1 dikalikan 24, maka hasilnya adalah 24. Untuk variabel pada pembilangnya yang bersisa adalah B pangkat 8. Lalu untuk penyebutnya, dia hanya bersisa koefisien, yaitu 3. Maka diperoleh hasil 24 dibagi 3 adalah 8. Maka hasilnya 8B pangkat 8. Baik anak-anak, untuk materi bilangan berpangkat saya kira sampai di sini terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui Moodle atau chat grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.